Kecamatan Lumbis Ogong berbatasan langsung dengan wilayah timur Malaysia. Kami menelusuri titik perbatasan Indonesia dan Malaysia di Desa Labang. Titik GP 01 ini menjadi salah satu patok penentu batas dua negara. Ini GP1, patok perbatasan Malaysia Indonesia, yang mana sebelah kiri saya ini wilayah Indonesia dan sebelah kanan saya ini sudah wilayah Malaysia. Bahkan patok yang hidup yang selalu patok GP01 menjadi titik terdepan dari daerah Desa Labang menuju Malaysia. Sekitar 1,5 jam dari patok GP01, ada Desa Saliman yang masuk dalam wilayah Malaysia. Desa ini punya sejarah yang berkaitan erat dengan desa-desa di Lumbis Ogong. Sepadan Lansadon, warga Sumantipal masih ingat peristiwa konfrontasi antara tentara Indonesia dan Malaysia di era tahun 60-an silam. Konfrontasi Malaysia adalah perang antara Federasi Malaysia dengan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Waktu presentasi lari di dalam hutan. 1-2 tahun setengah. Lari, habis makan tidak ada. Pulang kembali ke kampung kami di Sumantipal. Baru tentara itu minta untuk mengambil makanannya di Mensalong. Turun ada satu, ya sepunya keluarga, sepunya adik 4. Pasca konfrontasi usai, permukiman baru bermunculan. Salah satunya di Desa Saliman. Tumbuh dan mengakar di wilayah Malaysia, sebagian warga Saliman masih mengalir darah Indonesia. Kedekatan kekerabatan ini menjadi salah satu akses mudahnya warga di perbatasan Indonesia memiliki kartu identitas dari Malaysia. Kerabat mereka yang ada di wilayah Malaysia menjadi penjamin saat proses pengajuan. Semuanya ini memang faktor kekeluargaan, karena memang secara kemanusiaan mereka juga tidak rela melihat dia punya saudara ipar, saudara sepupunya melarat atau sengsara di Indonesia. Akhirnya dengan dengan kemurahan hatinya dia menawari tanpa melihat sebenarnya batas negara. Sengkarut perbatasan Indonesia-Malaysia ini bermula dari perbedaan tafsir dari perjanjian Inggris dan Belanda tentang batas wilayah Borneo Utara dan daerah kekuasaan Belanda di Borneo. Perjanjian Inggris-Belanda itu disepakati tahun 1915 silam. Masalah batas darat itu adalah sesuai dengan perjanjian yang sudah ada sebelumnya, sehingga kita bagaimana mengimplementasikan di lapangan kegiatan tersebut. Tetapi karena dengan Malaysia di Kalimantan itu lebih banyak, karena ada faktor sosial yang juga berpengaruh dengan penduduk Indonesia yang ada di sana, sehingga sering muncul kegiatan-kegiatan di sana itu yang membuat masyarakat juga sana mungkin bertanya-tanya, kita itu masuk di mana gitu. Ada banyak kisah warga asal Indonesia yang tinggal di wilayah Malaysia. Padiah Angai, wanita berusia 26 tahun asal Sumantipal, sudah menetap di Saliman 10 tahun terakhir. Sejak menikah, Padiah memutuskan menjadi warga negara Malaysia. Ibu dua anak ini merasakan betul nasib baik hidup jadi warga negeri jiran. Enak je Malaysia habis kalau dapat bantuan apa, kalau misalnya anak jatuh, kalau TK kan ditanggung kalau dia masuk di rumah sakit, masuk sekolah tidak dapat baju begitu gratis dikirim bantuan sana. Kalau bagian sini ada tiap bulan dibagi kasut, itu baju, pensil, buku. Kalau di sini kan, kalau di Indonesia macam kami dulu tidak ada. Walau mengalir darah Indonesia di tubuhnya, tidak sedikit warga yang diam-diam beridentitas ganda. Tidak ada data pasti merilisnya, namun berbagai sumber menyebut setidaknya 60% warga Lumbis Ogong memiliki IC. Lalu apa yang sudah diperbuat oleh negara?
Kita sangat prihatin ya dengan keadaan masyarakat kita yang ada di sana, dan saya yakin itu terpaksa mereka lakukan karena memang fasilitas dari yang tadi Mbak maksud ini IC itu ya memang sangat luar biasa. Kita dari pemerintah ini di setiap tahun anggaran itu pasti kita menyisihkan beberapa persen anggaran kita untuk kita alokasikan ke daerah Lumbis Ogong. Namun mengingat APBD kita juga yang sangat kecil, apalagi di tahun 2016 ini Kabupaten Nunukan mengalami defisit anggaran ya. Sehingga memang yang tadinya sudah sangat kurang, apalagi dengan adanya defisit ini mungkin menjadi sangat lebih kurang lagi seperti itu. Sengkarut di perbatasan berdampak pada kedaulatan Republik ini. Segenap anak bangsa tentu tidak ingin sejengkal pun wilayah NKRI berpindah tangan. Namun kedaulatan tidak melulu mengawal persoalan teritorial. Sebab negara yang berdaulat juga harus memenuhi hak-hak warganya. Itulah hak untuk hidup, tinggal, dan juga diakui sebagai warga negara.